Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutiono SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonorejo, yang saya hormati semua Bapak Ibu Guru serta tamu undangan yang hadir pada acara siang hari ini. Sebelum acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Dina Sisworo Sukowati SPD pada siang hari ini, kita mulai. Terlebih dahulu kita bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi oleh Ibu Dina Sisworo Sukowati, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam penutup. Bapak Guru serta tamu undangan yang saya hormati, sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah semuanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita semua diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menghadiri acara orientasi pada siang hari ini dengan keadaan selamat, tidak ada kurang suatu apa. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu serta tamu undangan semua yang saya hormati, marilah acara seminar pada siang hari ini kita buka bersama-sama dengan doa keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih. Semoga dengan doa-doa itu tadi acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Sutiono SPD SD. Waktu sebenarnya saya hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonorejo yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin peserta seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang saya hormati, mengawali kegiatan pada siang hari ini. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmat yang telah dicurahkan kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan seminar yang pada kesempatan siang hari ini nanti akan dipaparkan oleh Ibu Dina Sisworo Sukowati SPD. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini
sampai selesai, dan yang lebih penting Bapak Ibu bisa mengambil hikmah dan manfaat seperti apa laporan yang akan disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menindaklanjuti dari hasil seminar tersebut. Selanjutnya, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk Bapak Ibu guru, juga karyawan SD Purworejo yang sudah turut berpartisipasi memberikan dukungan dari semua rangkaian kegiatan dari awal sampai hari ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Mudah-mudahan dukungan yang telah Bapak Ibu berikan semuanya bisa menjadikan catatan kebaikan bagi Bapak Ibu semua, dan insya Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Selanjutnya, harapan kami semua apa yang sudah diupayakan oleh Ibu Dina Sisworo Sukawati SPD dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan di lingkup satuan pendidikan SD Purworejo ini juga bermanfaat secara pribadi, juga bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Purworejo. Mudah-mudahan amal kebaikan yang telah Ibu Dina Sisworo Sukawati SPD melakukan ini juga sangat banyak memberikan kontribusi dan masukan dalam upaya mengembangkan karir secara pribadi dan sekolah SD Negeri Purworejo tempat Ibu Dina bertugas. Demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Sutioso yang telah menyampaikan sambutan pada siang hari ini. Semoga dari sambutan tadi dapat menjadi motivasi bagi Bu Dina dan nanti dalam penyampaian pemaparan materi dapat berjalan dengan lancar. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti pemaparan materi, yaitu seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan yang akan disampaikan Ibu Dina Sisworo Sukawati. Kepadanya waktu sepenuhnya. Terima kasih Bu Mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang untuk kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Sugiyoro selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wonorejo dan juga yang menjadi mentor saya dalam mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonorejo yang pada hari ini sudah mengikuti kegiatan seminar pada hari ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Berikut adalah profil saya. Perkenalkan, nama saya Dina Sisworo Suprowati, tempat tanggal lahir di Surakarta 13 Desember 1993. NIP 1993 1213 2023 21 2017. Golongan 9, jabatan guru kelas dan penempatan P3K di SD Negeri Wonorejo Kota Surakarta. Laporan orientasi. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini sebagai bekal dasar bagi P3K. Kegiatan orientasi ini dilakukan selama 15 hari secara klasikal dan melalui LMS Solowasis. Orientasi dalam P3K sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja baru secara cepat dan efisien. Semangat loyalitas bagi ASN juga akan diperkuat dalam orientasi P3K. Selanjutnya, di sini adalah visi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026. Mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Yang pertama, Surakarta sebagai kota budaya yang modern. Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Makna budaya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan tata kemasyarakatan memiliki dimensi, nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar budaya Jawa ada nilai religius, nilai gotong royong, nilai seni atau estetika, dan juga nilai harmoni. Yang kedua, tangguh. Konsep daya tahan kota dan masyarakat ada 3. Yang pertama, proses adaptasi yang berkelanjutan. Yang kedua, mengatasi efek negatif. Yang ketiga, atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Lalu yang ketiga, gesit. Konsep agile governance, transformasi organisasi, perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, perbaikan sistem pengawas dengan memiliki dukungan 3 pilar, yaitu yang pertama kemampuan digital, yang kedua budaya organisasi, dan yang ketiga inovasi. Lalu yang keempat adalah kreatif. Peranan kota kreatif dapat memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan ada ruang yang mengakomodasi individu kreatif untuk melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Dukungan aspek penerapan kota kreatif ada 4, yaitu industri kreatif, komunikasi kreatif, lingkungan kreatif, dan juga event kreatif. Yang kelima yaitu sejahtera. Upaya memperluas dan memperdalam landasan,
yaitu 3W-MP: waras, wasis, warek, mapan, dan papan. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengannya sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad 21. Nah, di sini adalah misi Kota Surakarta, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Tiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Selanjutnya, tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Surakarta. Tugas: melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan fungsi dinas pendidikan di sini adalah perumusan kebijakan terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Lalu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan, pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ini adalah SPOK Dinas Pendidikan yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan. Profil SD Negeri Bororejo Kota Surakarta. SD Negeri Bororejo Kota Surakarta merupakan sekolah negeri yang terletak di Kecamatan Jebres, di Jalan Sorogenet, RP 5, RW 5, di Kelurahan Jagalan. SD Negeri Bororejo Kota Surakarta pada tahun terakhir ini memiliki akreditasi B, dan jumlah siswa SD Negeri Bororejo Kota Surakarta pada tahun ajaran 2024-2025 berjumlah 98 siswa. Selanjutnya, visi dan misi SD Negeri Bororejo. Visi SD Negeri Bororejo: terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter kreatif, inovatif, berprestasi dan memiliki iman dan takwa yang kuat serta berwawasan lingkungan. Misi SD Negeri Bororejo: yang pertama, menanamkan impact melalui pengamalan ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui pembimbingan dan pembinaan secara intensif. Yang ketiga, menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis. Yang kelima, mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital.
Yang keenam, membentuk peserta didik berkarakter, gotong royong, dan berkebinekaan global melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Yang ketujuh, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Yang kedelapan, menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Dan yang kesembilan, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Selanjutnya, pada kegiatan orientasi pada hari ini, saya mengambil judul yaitu peningkatan pemahaman literasi dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran pada kelas 3 SD Negeri Borejo tahun pelajaran 2024-2025. Alasan saya untuk mengambil judul ini yaitu ketika saya mengikuti kegiatan pembelajaran, saya menemui beberapa siswa masih mengalami mereka masih belum memahami akan bacaan yang mereka baca. Jadi saya mengambil judul laporan untuk hari ini tentang peningkatan pemahaman pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam pembelajaran. Seorang guru harus bisa memotivasi siswa dalam hal membaca, karena dengan literasi membaca, siswa-siswi mempunyai dampak positif dalam perkembangan mereka, baik secara akademik maupun sosial emosional. Berikut adalah beberapa manfaat pentingnya. Yang pertama, meningkatkan kemampuan bahasa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Dan yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat, meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dan yang terakhir, mendukung perkembangan akademik. Peningkatan pemahaman literasi melalui media pembelajaran interaktif untuk anak sekolah dasar dapat dilakukan dengan berbagai upaya yang menarik dan efektif. Beberapa strategi yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, memanfaatkan penggunaan media pembelajaran melalui Google Book dan Audiobook Noise. Anak-anak bisa kita ajak untuk membaca buku bacaan mereka dan mereka bisa mencari buku bacaan melalui Google Book. Dan anak-anak juga bisa kita ajak untuk mendengarkan buku bacaan dari audiobook. Misalnya, mencari definisi kata yang tidak mereka pahami. Audiobook melatih anak-anak untuk fokus pada narasi yang sedang mereka dengarkan, sehingga membantu mereka meningkatkan kemampuan konsentrasi. Selain itu, tanpa adanya gambar, terkadang anak-anak harus menggunakan imajinasi mereka untuk memvisualisasikan yang mereka dengar, dan yang terpenting untuk perkembangan kognitif mereka. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan dengan cara video animasi dan cerita visual. Kita bisa menyiapkan video pembelajaran dengan materi literasi dalam bentuk video animasi atau cerita visual yang dapat merangsang imajinasi anak-anak. Dengan visualisasi, anak-anak lebih mudah menghubungkan teks dengan gambar, sehingga memudahkan pemahaman. Lalu yang ketiga, dengan cara game edukatif dalam pembelajaran. Kita bisa membuat atau menggunakan game interaktif yang mengajarkan keterampilan membaca, menulis, dan pemahaman bacaan. Game ini bisa memberikan tantangan kepada anak-anak yang sesuai dengan tingkatan dan kemampuan siswa, sehingga mereka belajar dengan cara yang menyenangkan. Contohnya, ketika di dalam pembelajaran untuk membaca literasi membaca ini, saya memberikan kuis atau game melalui kuisis dan juga word world. Ini dokumentasi foto siswa-siswi dalam mengikuti kegiatan kuis game interaktif.
Lalu berikutnya yang keempat, membuat permainan kata. Kita bisa membuat permainan yang melibatkan pembentukan kata, bisa meningkatkan kosakata dan kemampuan literasi. Permainan ini juga bisa dimainkan secara individu atau kelompok di dalam kelas, sehingga di dalam kelas pembelajarannya semakin menarik. Lalu membiasakan anak-anak untuk literasi membaca sebelum pelajaran dimulai sangat bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan konsentrasi. Aktivitas membaca sebelum pelajaran membantu anak untuk lebih fokus dan siap belajar. Dan yang kedua, memperluas kosakata. Membaca berbagai jenis teks membantu anak mengenal kata-kata baru dan meningkatkan kemampuan membaca. Yang ketiga, menumbuhkan minat baca. Kebiasaan membaca yang dilakukan secara rutin dapat menumbuhkan kecintaan terhadap buku dan pengetahuan. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman bacaan. Dan yang kelima, pengembangan kreativitas. Lalu saya akan menyampaikan untuk kegiatan rutin di SD Negeri Borejo. Pada hari Senin, Bapak Ibu Guru SD Negeri Borejo dan juga siswa-siswi SD Negeri Borejo mengikuti kegiatan upacara bendera. Dan pada hari Selasa dan hari Rabu, siswa-siswi SD Negeri Borejo mengikuti kegiatan literasi membaca. Pada hari Kamis, siswa-siswi SD Negeri Borejo mengikuti kegiatan ketakwaan. Dan pada hari Jumat, siswa-siswi SD Negeri Borejo mengikuti kegiatan senam. Sekian dan terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya berikan dengan pembawa acara. Selamat pada Bu Dina. Terima kasih demikianlah Bapak Ibu serta tamu undangan semuanya pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dina Sisworo Sukolati. Semoga dengan penjelasan pemaparan materi yang begitu jelas dapat menambah materi kita juga untuk penyampaian kepada anak-anak berikutnya. Terima kasih sekali pada Bu Dina. Untuk acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Pada hadirin semuanya, monggo Bapak Ibu maupun tamu undangan dipersilakan untuk sesi tanya jawab ini. Ya, terima kasih pada Ibu Suwati yang telah mengajukan pertanyaan. Ya. Terima kasih pada Bu Dina yang siang hari ini sudah mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Pada sesi ini saya ingin bertanya pada Bu Dina dengan pemaparan yang panjenengan utarakan. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana dan cara mengatasi siswa yang tidak aktif dalam mengikuti kegiatan literasi membaca? Mudah-mudahan apa yang saya tanyakan menjadi motivasi, menjadi dorongan untuk anak didik kita di SD Negeri Borejo. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu Suwati yang telah menyampaikan pertanyaan untuk Ibu Dina. Terima kasih Bu Arti untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab bagaimana cara mengatasi siswa yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan literasi membaca, yaitu dengan cara memotivasi siswa tersebut. Kita bisa memberikan dorongan, motivasi, dan juga melibatkan semua siswa anak didik kita libatkan semuanya untuk mereka untuk berani dalam menyampaikan informasi dan mereka berani untuk bertanya. Terkadang anak-anak didik kita itu takut untuk bertanya. Nah itu, jadi
mengatasi sifat tersebut supaya mereka juga berani bertanya dan bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala. Setelah itu kita dampingi anak tersebut, dan ketika mereka mengalami atau menghadapi kata-kata yang mungkin belum paham, kita bisa ajak untuk anak-anak mencari kata-kata sulit, dan mereka bisa mencari arti kata tersebut di kamus bahasa Indonesia melalui online juga bisa, atau melalui buku kamus juga bisa. Gitu. Terima kasih buat Ya. Demikianlah Ibu Suwarti, bagaimana dengan jawaban dari Bu Dina? Ya, Sudah puas ya? puas. Oh, Ya, cukup puas. Terima kasih sekali Bu Dina dan Ibu Suwarti. Ya, dari pertanyaan tadi juga bisa menambah pengalaman Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari pertanyaan Bu Wati sudah mewakili dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Wati dan Bu Dina. Untuk selanjutnya adalah menutup. Bapak Ibu serta tamu undangan semuanya yang saya hormati, acara demi acara sudah kita lalui dengan lancar, tidak ada halangan, dan pemaparan Bu Dina hari ini juga berjalan dengan lancar. Kita semuanya puas dan bisa menambah pengalaman kita dalam mengajar anak didik. Marilah Bapak Ibu semuanya saya hormati, acara pada siang hari ini kita tutup. Semoga dari hasil pemaparan materi hari ini banyak membawa manfaat pada kita semuanya. Mari kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Demikianlah Bapak Ibu, acara pada siang hari ini sudah selesai. Saya pribadi sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.